Doa lahuma, mendoakan kedua orang tua, ayah dan ibu, seperti yang dilakukan oleh Al-Habib Abdullah Habsyi, yang mana beliau itu dalam kehidupannya selalu berdoa untuk kedua orang tua, ayah dan ibu, karena dalam kehidupan beliau setiap saat, setiap waktu beliau dari sejak pagi berdiri dan kemudian duduk di majelis beliau membaca zikir dan membaca akan doa, sehingga banyak daripada orang-orang tertarik untuk menjadi pengikut-pengikut beliau. Beliau pun tetap membaca doa dan berzikir sampai jam 9, sehingga ini merupakan gambaran daripada kecintaan beliau pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah infadhu ahdihima, yaitu menjalankan kebiasaan daripada kedua orang tua, terutama ayah dan ibu. Selalu hal ini dilakukan oleh Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yaitu apabila tiba waktu Ramadan, beliau setiap bulan Ramadan pasti mengadakan akan kumpulan di satu tempat, tepatnya di tempat yang menghasilkan akan berkumpulnya para solihin, sehingga di majelis Ramadan beliau itu tidak kurang dari 1000 al-hadirin yang berkumpul di majelis beliau. Kemudian ada daripada mereka-mereka itu yang bertanya, "Ya Habib, kenapa antum kok selalu membiasakan tiap bulan Ramadan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengingat akan orang tua antum?" Beliau berkata, "Ketahuilah bahwasanya apa yang aku lakukan itu telah dilakukan oleh guruku, yaitu ayahku sendiri, Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki. Begitu pula Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki itu pun setiap bulan Ramadan selalu mengadakan akan al-istima' di bulan Ramadan untuk berzikir, untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Terus beliau mengatakan juga, apa yang aku lakukan dan yang dilakukan oleh ayahku juga dilakukan oleh guru kami, yaitu Al-Imam Abdul Wahab Al-Muti'i. Beliau adalah orang yang mulia yang selalu melakukan akan amal kebaikan-kebaikan pada setiap bulan Ramadan tiba. Itu beliau lakukan, tidak pernah beliau tinggalkan, dan hal ini diikuti oleh murid-murid beliau, antara lain oleh Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini yang disebut dalam ucapan as-solihin daripada tanda-tanda hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal. Yang pertama, ad-du'a lahuma, mendoakan ayah dan ibu untuk menjadi orang-orang yang solihin, mubarakin, ahli ibadah, ahli taat, ahli shalah. Dan ini beliau telah lakukannya dengan sempurna. Kedua yaitu wa du'a lahuma wal istighfar, as-salatu alaihima, yaitu banyak-banyak membaca akan doa, salawat, zikir pada kedua orang tua. Ini yang dimaksud oleh beliau-beliau tersebut rahimahumullah. Yang ketiga, infadhu ahdihima, menjalankan akan kebiasaan daripada salihin, pendahulu-pendahulu beliau, sehingga hal ini berkelanjutan sampai
Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Mudah-mudahan kita semua di golongan daripada golongan mereka-mereka yang demikian ini. Amin. Yang keempat yaitu silaturahim allati la tusallu illa bihima, yaitu menyempurnakan dan menyambungkan, meneruskan akan silaturahim yang dilakukan oleh kedua orang tua, oleh guru-guru kami, terutama oleh dua orang tua, yaitu mengingatkan kita pada Sayyidina Abdullah bin Umar. Suatu saat Sayyidina Abdullah bin Umar berjalan di Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian ada di antara orang yang as-sa'il. Apa artinya as-sa'il? Itu orang yang minta-minta. Begitu melihat Sayyidina Abdullah bin Umar dengan kehebatannya berjalan, apa cakap mereka? Mereka cakap, terutama dipimpin oleh as-sa'il ini, orang yang minta-minta karena miskin. Ya Ibn Umar, tabarruk liya bil khair, tolong ente berbuat kebaikan untukku, tolong anda menjalankan amalan yang menghasilkan pahala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan pada golongan mereka-mereka yang banyak akan pahalanya. Kemudian apa cakap Sayyidina Abdullah bin Umar? Cakap Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan pada mereka yang menegur beliau, beliau cakap bahwasanya aku sebentar nak jumpa dengan kalian. Kemudian beliau berhenti dan menghentikan orang yang berkumpul bersama beliau. Kemudian beliau mengatakan pada orang yang asail, yang minta-minta tadi, yaitu memberikan akan uang satu, kedua memberikan akan jubah, ketiga memberi akan santunan untuknya. Saya beliau mengatakan, aku tidaklah melakukan akan hal ini terkecuali apabila aku mendengar Umar selalu apabila berjumpa dengan orang yang mengharapkan bantuan, mengharapkan akan santunan, mengharapkan akan kebaikan, melakukannya, maka aku pun ikut melakukannya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Inilah 4 hal yang menjadikan banyak daripada as-solihin meniru akan pendahulu-pendahulu beliau-beliau atau salah-salah beliau-beliau. Inilah pertanda bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan maqam yang sangat tinggi terkecuali mendapatkan akan khairat atau masyarat karena meniru akan pendahulu-pendahulu beliau. Mudah-mudahan kita semua digolongkan pada golongan yang meniru pada kebaikan. Amin. Dicintakan kepada solihin. Amin. Dikuatkan akan ibadah kita. Amin. Dimantapkan sholat kita sehingga kita digolongkan kepada golongan mereka-mereka yang as-solihin, al-alimin, an-nafi'in, al-mubarakin fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan daripada mereka-mereka yang dipuji oleh mereka setelah Allah al-amilin, yaitu dipuji oleh ulama-ulama sepeninggal beliau-beliau yang selalu mengutamakan akan amal soleh, ibadah, salat pada waktu di waktu malam, dan melakukan sholawat 5 waktu, serta melakukan akan kebaikan sehingga dipuji oleh mereka-mereka yang hidup sepeninggal beliau. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan kepada golongan mereka-mereka yang masuk dalam ucapan
khairu khalaf li khairi salaf. Amin. Khairu khalaf li khairi salaf. Apa khairu khalaf li khairi salaf? Sebaik-baiknya ulama kemudian setelah ditinggal oleh ulama-ulama pendahulu. Mudah-mudahan kita semua digolongkan pada golongan mereka-mereka dan menjadi as-solihin was-solihan dan menjadi al-mubarakin al-mubarakat, al-fahimin al-fahimat, al-amilin al-amilat bil khair ma kamali sihah wal afiyah wa tulil umur wa ni'mal dhafiyah biyahil habibil azam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabb, Allah inna nas'aluka an tubarik fi habibina wa fi niyatina wa fi ikhlasinina wa fi husnina li habibina al-azam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta nakuna minal muttabi'ina li al-salaf al-salih wa hatta nakuna khaira khalaf li khairi salaf wa hatta nakuna minal ladina tahassalu ala alina yal kubra min kibali salaf jahid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang seorang Ansor mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, adakah jalan buat saya yang ayah dan ibu saya telah meninggal dunia, akan tetapi saya masih dapat memiliki dan menjadi orang-orang yang bakti kepada orang tua? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan 4 amalan yang tadi telah disampaikan oleh guru mulia kita Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, yang menjadi bukti sempurnanya keimanan kita kepada Allah dengan kita berbakti kepada orang tua walaupun setelah meninggalnya mereka. Yang pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, yaitu dengan anda mendoakan setiap hari dan memintakan ampun untuk kedua orang tua, dan itu adalah salah satu jalan untuk kita menjadi orang yang bakti kepada orang tua walaupun orang tua telah meninggal dunia. Kemudian yang nomor 2, wal infadhu ahdihima, anda menunaikan janji maupun nasihat maupun amanah maupun wasiat daripada orang tua. Mungkin dulu orang tua kita berwasiat, nak, jangan pernah tinggalkan membaca Yasin di pagi hari. Orang tua meninggal dunia, kemudian anda setiap pagi membaca surat Yasin, maka itu juga bukti anda berbakti kepada orang tua anda. Anda berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua, itu juga buktinya bakti seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal. Yang ketiga, wa ikramu sadiqihima, memuliakan tamu-tamu daripada teman-teman daripada kedua orang tua kita. Apabila kita yang walaupun tidak berteman dengan orang tersebut, tapi orang tersebut berteman dekat dengan orang tua kita, kemudian kita memuliakan orang tersebut, itu juga buktinya bukti bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal. Dan yang terakhir, wasilatul rahim allati la tusal illa min kibalihima, dan menjalin tali silaturahmi yang tidak akan mungkin terjalin kecuali karena orang tua. Mungkin dulu orang tua kita belajar di Terengganu, ada gurunya di sana. Semasa hidup orang tua senantiasa kunjung ke Terengganu, sedangkan kita belajarnya di Malaka, guru kita di Malaka. Tapi setelah sepeninggal orang tua, kita tetap jalin silaturahmi dengan guru daripada orang tua kita. Itu pun juga sebagai bukti tanda baktinya seorang anak kepada orang tua. Orang-orang yang berbakti kepada orang tua bukan hanya menunjukkan kesempurnaan keimanan, tapi juga menunjukkan keselamatan yang pasti buat kehidupan dia di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Syihab, beliau mengatakan, ada satu amalan yang apabila seseorang amalkan, maka kebaikannya akan ia dapati di dunia dan luar biasa di akhirat. Tidak lain dan tidak bukan adalah berbakti kepada orang tua. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, begitu juga para aulia yang tadi disebut oleh yang mulia Al-Habib Saleh, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Habib Abdul Rahman Al-Masyhur. Mereka para aulia as-solihin, mereka menjadi orang-orang yang tinggi, orang-orang yang luhur, orang-orang yang mulia. Mereka berangkat daripada pintu berbakti kepada orang tua. Maka jangan sia-siakan keadaan kita dan posisi kita, kemampuan di mana kita bisa menjadi orang-orang yang bakti kepada orang tua. Dan di antara jaminan yang paling kita harapkan, al-ibnul bar la yadkhulun nar,
Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap anak yang bakti kepada orang tua, tak ada cerita buat dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah. Wa in kana zuluman. Walaupun para ulama mengatakan walaupun anak tersebut zalim, walaupun anak tersebut jahat, tapi dia bakti luar biasa kepada orang tua, dia membuat ridha kepada orang tuanya di dunia maupun di alam barzahnya, maka ridha fi ridhal walidain. Kerelaan, keridhaan Allah berada di dalam kerelaan dan keridhaan kepada kedua orang tua. Kisah terakhir sebagai penutup daripada antum semua, mudah-mudahan dengan kisah tersebut kita menjadi termotivasi untuk menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Sebagaimana dikisahkan di zaman Sayyidina Musa alaihi salam, tak kala Nabi Musa bermunajat dan bermukalamah kepada dan bercakap kepada Allah, ya Allah, siapakah teman saya ketika saya masuk ke dalam surga? Siapa orang yang berjalan bergandengan dengan saya memasuki surgamu, beriringan, berbarengan, berdampingan? Siapa? Maka Allah firmankan kepada Nabi Musa, yang mengiringi engkau memasuki surgaku adalah seorang pemuda penjual daging di pasar. Anak muda, bukan orang tua. Maka Nabi Musa penasaran, ini anak muda punya amalan apa? Mengapa dia menjadi orang yang paling layak beriringan dengan saya memasuki surganya Allah? Maka berangkatlah Nabi Musa ke pasar. Dia cari seorang pemuda yang menjual daging. Dia tidak dapati seorang pun penjual daging yang muda kecuali satu orang. Dia lihat dari kejauhan, apakah dia punya amalan khusus, apakah dia punya kegiatan khusus. Ternyata dia dapati seorang pemuda tersebut tidak baca zikir, tidak baca wirid-wirid khos, tidak ada amalan-amalan yang menonjol. Bahkan dari kejauhan Nabi Musa dapati dia berlaku curang terhadap pembeli. Datang seorang pembeli mengatakan, wahai pemuda, saya hendak beli daging, berapa? 1 kilo. Di sini 1 kilo juga ya. Dipotongkan sama pemuda tersebut bukan 1 kilo, dipotongkan 9 ons, 900 gram, kurang 1 ons. Maka Nabi Musa lihat dari kejauhan, dia berlaku curang, dia berlaku zalim. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada saya, dia akan menjadi teman saya masuk surga beriringan dengan saya? Maka Nabi Musa mendekati pemuda tersebut, kemudian meminta izin, wahai pemuda, bolehkah saya kunjung ke rumahmu? Bolehkah saya ziarah ke rumahmu? Nabi Musa tidak mengaku bahwasannya dirinya seorang nabi dan utusan Allah. Dia mengaku orang biasa. Maka sang penjual daging yang muda tersebut, dia mengatakan, mari sila ke rumah saya. Tak kala sampai di rumah daripada pemuda tersebut, Nabi Musa senantiasa mengawasi dan melihat setiap waktu dan setiap saatnya tidak ada hal yang menonjol. Ya, dia beribadah, dia berlaku kewajiban, tapi tak ada kesunahan yang menonjol pada dirinya, tak ada amalan yang menonjol pada dirinya. Sampai tiba di waktu malam, sang pemuda tersebut meminta izin kepada Nabi Musa, mohon izinkan sebentar, saya tinggal. Ditinggal oleh pemuda tersebut ke dalam rumahnya, dia masak sebuah hidangan. Kemudian setelah dia siapkan makanan di malam hari tersebut, dia masuk ke sebuah bilik. Seakan-akan terdengar oleh Nabi Musa yang ada di ruang tamunya suara seseorang sedang menyuapi orang yang lain. Menyuapi, nah Ustaz, ya, disuapin. Ada suara seperti seseorang lagi suapin orang lain. Dan di antara sesuapan tersebut, Nabi Musa mendengar seakan-akan ada suara tapi tak jelas, seperti orang hendak berbicara tapi tak jelas suaranya. Selesai beberapa masa, si pemuda tersebut kembali lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa kegiatan yang barusan kau lakukan? Saya memiliki seorang ibu yang udzur. Dia sudah tak dapat lagi jalan, bahkan dia sudah tak dapat lagi bercakap, berbicara, dan dia dalam keadaan sakit. Saya yang penuhi semua kebutuhannya. Setiap hari saya bersihkan badannya, setiap hari saya berikan makan dan saya suapi. Kemudian Nabi Musa bertanya, saya mendengar seakan-akan dia berucap sesuatu tapi tidak jelas. Benar, memang orang tua saya, ibu saya dulu setiap saya suapi, dia mengucapkan dan berdoa untuk saya, wahai anakku, mudah-mudahan dengan baktimu yang demikian, aku doakan kau masuk surganya Allah beriringan dengan Nabi Musa.
Bahkan ketika suaranya pun telah hilang, maka sampai detik ini pun tak kala saya suapi ibu saya senantiasa masih mendoakan hal yang sama kepada saya walaupun suaranya tak jelas. Maka Nabi Musa mendapatkan pengetahuan yang baru bahwasanya ada di antara hamba-hambanya Allah yang mendapatkan kemuliaan, keluhuran, ketinggian bukan daripada amal ibadah yang luar biasa ia lakukan, akan tapi dia mendapatkan kemuliaan dan keluhuran tersebut dari baktinya dia kepada orang tua. Dan itulah yang diharapkan oleh yang mulia guru kita Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan yang sempurna untuk beliau, agar keberkahan dan juga manfaat beliau senantiasa mengalir kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau mengundang derasnya rahmatnya Allah di malam hari ini, mengundang derasnya berkah dari Allah di malam hari ini, yang mudah-mudahan dengan rahmat tersebut yang sakit jadi sembuh, yang susah jadi bahagia, yang sempit jadi lapang. Tidaklah di antara kita memiliki masalah kecuali Allah selesaikan masalah kita, dan Allah berikan keberkahan bukan hanya buat kita yang hadir, tapi keberkahan untuk sekeliling kita, keberkahan dalam pekerjaan kita, keberkahan dalam keluarga kita, dan keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan siapapun yang kita cintai. Berkah kehadiran beliau di malam hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita itu semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sekelumit yang bisa saya jabarkan daripada apa yang telah disampaikan oleh yang mulia Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Mudah-mudahan menghantarkan manfaat buat saya dan kepada antum semua. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada salah kata, salah ucap kepada antum, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Atlubul afwa ala li talah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.